Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2023, kota Tokyo, Jepang dikejutkan oleh sebuah berita tragis yang berkaitan dengan dunia live streaming atau siaran langsung di internet. Yang mana ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya melakukan pengeksekusian terhadap seorang streamer yang sedang naik daun di saat itu. Setelah mengeksekusi, mereka membungkus jasad korban dalam sebuah koper, lalu membuangnya di sekitaran sungai Tama. 大阪府高槻市の無職道高舞容疑者は去年12月動画配信など Lalu apa motif dibalik pengeksekusian ini dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah dibaliknya. Di ibu kota negara Jepang yaitu Tokyo terdapat seorang pria bernama Tadayuki Hara yang berusia 46 tahun. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tak menentu. Sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang kesehatannya juga kurang baik. Oleh karena itulah, suasana rumah jauh dari kata harmonis. Sejak kecil, Hara hampir tak pernah merasakan perhatian ataupun kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Sehingga dia terbiasa mengurus dirinya sendiri tanpa arahan yang jelas. Saat memasuki usia sekolah dasar, Hara mulai dikenal sebagai anak yang sulit diatur. Dia kerap bolos, pernah tertangkap mencuri, bahkan tak segan memukul temannya. Ketika masuk ke jenjang SMP, bukannya membaik, sikap tersebut menjadi semakin parah. Beberapa kali Hara pernah dihukum karena merundung siswa lain sampai akhirnya dia memilih keluar sebelum lulus. Setelah tidak tamat SMP, hidupnya semakin jauh dari lingkungan yang positif. Dia bergabung dengan kelompok remaja nakal di pinggiran kota Tokyo. Dia mulai terlibat dalam berbagai tindakan kriminal seperti membobol rumah kosong dan mencuri sepeda motor. Pergaulan itu membuat hidupnya semakin tak terarah. Pada usia 16 tahun, dia akhirnya ditangkap untuk pertama kalinya atas kasus pencurian. Sejak saat itu, catatan pelanggaran terus bertambah dan reputasi Hara menjadi buruk. Meski sudah pernah ditangkap, Hara tidak pernah merasa kapok. Sebagian besar masa mudanya di usia 20 tahunan justru dia habiskan di dalam penjara. Salah satu kasus paling serius terjadi pada tahun 2008 ketika Hara menculik seorang gadis perempuan berusia 12 tahun lalu melakukan hal tidak pantas kepadanya. Kasus tersebut membuat Hara kembali ditangkap dan divonis hukuman penjara selama 5 tahun. Namun entah apa alasannya di saat itu, pada tahun 2011 Hara sudah dibebaskan sebelum masa tahanannya penuh dia jalani. Usai keluar dari penjara, Hara memulai kehidupannya dengan mencari pekerjaan yang halal. Setelah mendapatkan penghasilan, Hara kemudian mencari aktivitas lainnya yaitu melakukan live streaming di sebuah platform yang bernama Nico Nico Douga. Di tahun itu, situs tersebut cukup populer di Jepang sebelum akhirnya tersaingi oleh platform lain seperti YouTube dan TikTok. Dalam siarannya, Hara menggunakan nama palsu yaitu Yuiga. Sebagai seorang streamer, Hara dikenal dengan gaya yang sering memancing emosi dan membuat pertengkaran antar masyarakat. Konten-kontennya begitu toksik, dia kerap memicu perdebatan, bahkan tak jarang dia melontarkan penghinaan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Lalu terkadang Hara juga melakukan siaran langsung bersama streamer lainnya yang reputasinya sama-sama sering membuat keributan. Mereka sengaja saling memancing emosi untuk menarik perhatian penonton. Tetapi anehnya, sikap toksik tersebut justru menjadi ciri khas yang membuat nama Hara menjadi semakin dikenal. Kemudian selain itu, Hara juga sering menceritakan masa lalunya yang cukup kelam. Dalam beberapa siaran, dia mengaku pernah berhubungan dengan dunia kriminal yang cukup kejam. Bahkan dia menyebut kalau dia pernah terkait dengan Sumiyoshikai, salah satu kelompok kejahatan terorganisir di Jepang. Dia merasa bangga dengan tindakan kriminalnya dan menjadikan hal itu sebagai bahan cerita dalam live streamingnya. Tetapi meski begitu, Hara tetap mempunyai sekelompok penggemar setia. Bahkan sebagian orang merasa tertarik dengan gaya berbicara Hara yang belak-belakan. Beberapa waktu kemudian, Hara juga mencoba memperluaskan jangkauannya dengan membuat konten di TikTok dan juga YouTube. Hanya saja dibandingkan masa awal karirnya, popularitas dia di kedua platform tersebut tidak terlalu besar.
Lalu di sisi lain juga ada seorang perempuan yang merupakan salah satu penonton setia dari live streaming Hara. Perempuan itu bernama Mai Nishitaka yang berusia 32 tahun. Mai dibesarkan di sebuah apartemen di distrik Ota, Tokyo. Ayah Mai bernama Masahiro Nishitaka, berusia 53 tahun. Dia bekerja sebagai karyawan kontrak dengan penghasilan yang tidak tetap. Lalu juga ada ibunya yang bernama Miho Nishitaka yang berusia 51 tahun. Dan selain itu, Mai bukan anak satu-satunya. Dia memiliki seorang abang yang bernama Sogo Nishitaka yang berusia 34 tahun. Meski kedua orang tua Mai sudah bercerai, tetapi hubungan mereka dengan anak-anak mereka tetap terjaga dengan baik. Sejak mereka bercerai, apartemen keluarga tersebut hanya ditempati oleh Mai. Sementara ayah, ibu, dan abangnya tinggal di tempat lain dengan kehidupan mereka masing-masing. Di lingkungan tempat tinggalnya, Mai ini dikenal sebagai pribadi yang mudah tersulut emosi. Pernah suatu ketika dia berselisih dengan tetangganya hanya karena urusan pembuangan sampah. Menurut cerita saksi, Mai sampai marah besar. Dia mengikuti tetangganya itu hingga ke depan kamarnya sambil terus berteriak. Kejadian itu membuat beberapa penghuni merasa takut sehingga banyak yang akhirnya memilih menjaga jarak dari Mai. Saat semua itu terjadi, Mai sebenarnya sedang sering menyaksikan siaran langsung Hara. Awalnya interaksi mereka sekedar Mai yang meninggalkan komentar di kolom siaran, lalu Hara yang menanggapinya. Tetapi lama-kelamaan komunikasi mereka berpindah ke pesan pribadi. Di awal hubungan mereka terlihat seperti kedekatan biasa antara seorang streamer dan penggemar. Tapi seiring waktu, hubungan tersebut justru berubah menjadi hubungan asmara. Tetapi sangat disayangkan, setelah menjadi sepasang kekasih, keduanya malah menjadi sering bertengkar. Masalah terbesar mereka adalah persoalan tentang uang. Hara diketahui menyuruh Mai membuat kartu kredit atas nama Mai untuk membeli sejumlah barang-barang yang bisa dijual kembali nantinya. Saat itu Hara menjanjikan kalau uang dari penjualan tersebut akan mereka bagi dua. Sementara itu, Mai ternyata belum terlalu memahami tentang penggunaan kartu kredit, yang mana semakin lama tidak dibayar, maka tagihannya akan semakin besar. Akhirnya Mai yang telah mengambil kredit tersebut mendapatkan tagihan dari kreditur yang telah mencapai sekitar 800.000 yen atau setara dengan 80-88 juta rupiah. Setelah Mai mendapati surat peringatan dari kreditur, barulah dia sadar dan dia kemudian meminta Hara untuk membagi hasil uang dari penjualan barang yang telah dilakukan. Tetapi Hara malah menolaknya. Dia mengatakan kalau uang tersebut telah dia gunakan untuk kebutuhan dia sendiri. Dan dari situlah pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi di antara keduanya. Lalu situasi semakin panas ketika konflik tidak lagi sekedar soal adu mulut. Pada akhir September 2023, Mai sempat berkonsultasi dengan pihak kepolisian Prefektur Aichi. Dia melaporkan bahwa dirinya menerima ancaman dari Hara karena dia dianggap tidak menuruti permintaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Hara. Entah bagaimana ceritanya, tetapi laporan tersebut ternyata tersebar luas sampai Hara mendapatkan banyak hujatan dari penontonnya. Di sisi lain, Hara mencoba membantah tuduhan tersebut di depan polisi. Lalu tetap saja kasus tersebut berujung pada denda sebesar 200.000 yen atau setara dengan 22 juta rupiah. Sejak saat itulah akhirnya Mai memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun persoalan ternyata belum selesai. Pada tanggal 29 November 2023, Hara kembali melakukan siaran langsung dan dia malah membahas masalahnya dengan Mai. Dia membantah tuduhan yang diarahkan padanya dan menegaskan kalau dirinya hanya dikenai denda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan mereka sudah berakhir, perselisihan di antara keduanya belum benar-benar selesai. Belum genap sebulan setelah hubungan Mai dengan Hara berakhir, tepatnya pada bulan Desember 2023, Mai mencoba membuka lembaran baru. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria lain bernama Suhei Iwaki, seorang karyawan perusahaan berusia 39 tahun. Tak butuh waktu lama, keduanya pun tinggal bersama di apartemen milik Mai. Lalu di sisi lain, dalam siaran langsungnya, Hara entah mengapa beberapa kali menyinggung kalau dia pernah berpacaran dengan seorang wanita yang memiliki banyak hutang kepada kreditur. Dia terus membahas masalah tersebut hingga membuat Mai menjadi semakin kesal. Di dalam dirinya, Mai merasa marah bercampur dendam, apalagi dia merasa telah ditipu.
Dalam kondisi emosi yang memuncak, Mai pun berniat mengeksekusi Hara. Niat keji Mai tersebut ternyata didukung oleh orang-orang terdekatnya. Ayahnya Masahiro, ibunya Miho, abangnya Sogo, serta pacar barunya Suhei. Kelimanya menyusun rencana dan membagi peran masing-masing. Beberapa hari berikutnya, Mai mencoba menjebak Hara. Mai menghubungi Hara kembali dengan mengatakan kalau dia ingin berdamai dan memperbaiki hubungan mereka. Dia juga berkata ingin mengobrol secara langsung dengan Hara. Di akhir pembicaraan, dia mengajak Hara untuk datang ke apartemennya. Lalu di samping itu, Hara yang tergoda dengan rayuan yang disampaikan oleh Mai, dia pun menyetujui ajakan tersebut tanpa berpikir panjang. Singkat cerita, tibalah di malam tanggal 15 Desember 2023. Hara datang seorang diri ke apartemen Mai. Hara tidak mengetahui di dalam apartemen itu, Mai membuka pintu dan bersikap seolah semuanya tampak normal. Hara sempat melihat sekeliling apartemen yang tampak sepi. Tanpa dia sadari bahwa Masahiro, Miho, Sogo, dan Suhei sedang bersembunyi di ruangan lainnya. Mai mempersilahkan Hara untuk duduk di ruang tamu. Dia lalu berpura-pura pergi ke dapur untuk menyiapkan sebuah minuman. Di saat itulah, Suhei mengendap dari belakang dengan kedua tangan yang sudah siap untuk mencekik. Dalam hitungan detik, dia langsung mencekik leher Hara dengan sekuat tenaga. Hara tersentak dan refleks bangkit dari duduknya. Lalu dia pun berusaha melawan. Perlawanan itu sempat berhasil. Hara mengayunkan pukulan ke arah Suhei. Namun situasinya berubah ketika Sogo segera datang untuk menahan tubuh Hara. Suhei kemudian memanfaatkan kesempatan dengan kembali menjerat leher Hara sekuat tenaga. Nafas Hara semakin tercekat, udara pun semakin terasa sulit untuk dihirup. Tak lama kemudian, Hara yang terus mengejang akhirnya tewas meregang nyawa. Sementara itu di sisi lain ruangan, Masahiro, Miho, dan Mai sudah menyiapkan beberapa barang lainnya, yaitu koper, dumbbell, dan tali. Setelah memastikan Hara tak lagi bernyawa, kelimanya bekerja sama untuk mengikat tangan dan kaki Hara. Tubuh Hara lalu dimasukkan ke dalam koper bersamaan dengan dumbbell yang dijadikan sebagai alat pemberat. Setelah semuanya siap, mereka membawa koper itu menggunakan mobil. Jasad Hara kemudian dibuang di sekitaran Sungai Tama yang berada di wilayah prefektur Kanagawa. Lokasi pembuangan tersebut tidak terlalu jauh dari apartemen Mai. Jika diperkirakan hanya sekitar 2 km saja. Sejak malam itu Hara tak pernah lagi terlihat. Begitu juga dengan siaran langsung yang tak pernah lagi muncul. Hilangnya Hara pun sempat menjadi misteri dan memicu berbagai spekulasi di kalangan orang-orang yang dulu sempat mengikuti kehidupannya. Ketika membuang jasad ke area sungai yang cukup sepi, kelima pelaku mungkin berpikir tubuh korban tidak akan pernah ditemukan karena mereka sudah memasukkan dumbbell di dalam koper itu. Namun kenyataannya rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Pada malam tanggal 29 Desember 2023, seorang nelayan yang sedang bekerja di sekitaran Sungai Tama melihat sebuah koper tergeletak di tanah sempit yang terbentuk dari endapan lumpur. Awalnya dia hanya merasa aneh karena koper itu tampak tidak pada tempatnya. Akhirnya karena merasa penasaran, dia pun mendekat dan membuka koper tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan sesosok jasad yang terdapat di dalamnya. Secara tergesa dia langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan temuannya tersebut. Akhirnya polisi tiba di lokasi. Waktu sudah memasuki tanggal 30 Desember 2023. Petugas dari kepolisian prefektur Kanagawa langsung mengamankan area dan memeriksa koper. Di dalamnya terlihat tubuh seorang pria yang sudah membusuk. Jasad itu kemudian diserahkan kepada tim forensik untuk proses identifikasi. Melalui serangkaian pemeriksaan, mulai dari sidik jari hingga pencocokan gigi, identitas korban pun akhirnya terungkap. Jasad itu adalah Tadayuki Hara. Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan bekas pencekikan di leher korban. Temuan itu mengarah pada dugaan kuat kalau korban meninggal akibat tindakan kekerasan. Setelah mengetahui Hara adalah seorang streamer yang cukup terkenal, polisi awalnya menduga kalau pelaku merupakan sesama streamer. Saat memulai penyelidikan, kabar tentang hilangnya Hara sudah lebih dulu menyebar di internet. Para penggemarnya sudah berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang membuat teori sendiri, ada pula yang menuduh pihak-pihak tertentu tanpa bukti. Informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat dan membuat suasana dunia maya menjadi kacau. Kondisi ini justru membuat sulit kerja penyidik karena mereka harus memilah mana fakta dan mana sekedar rumor.
Awalnya, polisi mencoba menggali informasi dari beberapa streamer yang dikenal cukup dekat dengan Hara. Namun situasi menjadi rumit ketika salah satu orang yang diwawancarai diam-diam melakukan siaran langsung menggunakan ponsel saat berada di kantor polisi. Polisi merasa khawatir kalau tindakan tersebut dapat membocorkan informasi penting, dan akhirnya mereka menghentikan sementara pemeriksaan terhadap komunitas streamer. Sebagai gantinya, tim penyidik memilih fokus pada bukti fisik seperti rekaman CCTV dan petunjuk lain yang bisa melacak pergerakan korban maupun orang-orang yang terlibat. Petunjuk besar muncul dari rekaman CCTV yang terdapat di sekitaran lokasi penemuan koper. Dalam rekaman itu terlihat 5 orang mengangkat sebuah koper dan membuangnya ke dalam sungai. Dan dari situlah polisi memeriksa identitas mereka satu persatu. Meski prosesnya tidak singkat, identitas kelimanya akhirnya terungkap. Berlanjut di tanggal 14 Juni 2024, polisi resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Mai Nishitaka, Masahiro, Miho, Sogo, serta Shuhei Iwaki. Di hari yang sama, Mai dan Shuhei lebih dulu berhasil ditangkap di apartemen milik Mai. Sementara itu, 3 tersangka lainnya diamankan di lokasi berbeda yang tidak dirincikan oleh media. Setelah ditangkap dan diinterogasi, respon mereka tidak sepenuhnya sama. Miho membantah terlibat dalam pengeksekusian tersebut dan mengatakan kalau dia tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan. Sebaliknya, 4 tersangka yaitu Mai, Masahiro, Sogo, dan Shuhei dilaporkan mengakui tuduhan yang diajukan polisi. Lalu Mai memberikan pernyataan singkat soal motifnya. Dia menceritakan kembali konflik dengan korban, termasuk saat dia pernah melaporkan Hara kepada pihak kepolisian karena merasa terancam. Kepada penyidik, dia mengaku memiliki masalah serius dengan korban dan mengatakan kalau keputusan itu dilakukan dengan dukungan keluarga serta pacarnya. Atas pengakuan tersebut, misteri hilangnya korban yang sempat menjadi bahan spekulasi akhirnya mulai menemui titik terang. Di dalam sistem hukum Jepang, para pelaku dalam kasus pengeksekusian berencana seperti ini akan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dan selain itu, mereka juga dikenakan pasal tambahan terkait pembuangan dan penyembunyian jasad. Sampai saat video ini dibuat, belum ada satupun media yang menyebutkan vonis telah dijatuhkan terhadap para pelaku. Dan di dalam kasus ini karena terdapat 5 orang yang diduga bekerja sama, hakim kemungkinan akan membedakan hukuman berdasarkan siapa yang berperan paling dominan dan siapa yang hanya membantu. Kasus pengeksekusian terhadap Tadayuki Hara menjadi salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik Jepang di akhir tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024. Bukan hanya karena jasad korban ditemukan di dalam koper di sekitaran Sungai Tama, tetapi juga karena latar belakang korban sebagai streamer yang cukup dikenal di media sosial. Bagi sebagian orang, kasus ini seperti cerminan dari hubungan yang berawal dari interaksi di layar, tetapi malah berakhir dalam sebuah tragedi yang mengenaskan. Perselisihan soal uang, rasa sakit hati, serta konflik yang terus diumbar di ruang publik perlahan berubah menjadi dendam yang dipendam dalam diam. Ketika komunikasi gagal diselesaikan secara bijak, kemarahan yang dibiarkan tumbuh bisa berubah menjadi keputusan fatal. Di sisi lain, publik juga diingatkan bahwa konflik pribadi yang dipertontonkan di internet dapat memperkeruh keadaan. Siaran langsung yang semula menjadi sarana hiburan dan ekspresi diri, dalam kasus ini justru memperpanjang pertikaian. Mungkin kini proses hukum masih berjalan dan masing-masing tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan pengadilan. Vonis apapun yang nantinya dijatuhkan, satu hal yang pasti, tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam tragedi ini. Satu nyawa telah hilang, satu keluarga harus menghadapi masa depan di balik jeruji besi. Bahkan masyarakat juga menanggapi bahwa tidak ada pihak yang bisa diberikan simpati dalam kasus ini. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.